Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi kali ini dengan mengkaji kitab Shorof untuk pemula atau pengantar belajar ilmu shorof. Nah, kemarin sudah kita pelajari semua bentuk tsulats mujarrad dan juga semua bentuk tsulats mazid. Alias sekarang kita ada di pertemuan keberapa? Episode 14 kali ini ya. Kita udah di episode 14. Jadi bagi yang ketinggalan dari kemarin-kemarin, Ustaz, kemana aja saya? Kok tiba-tiba sekarang udah episode 14? Nah, coba cek rekamannya lengkap semua ada di playlist YouTube. Ketik aja kursus Kuba muncul di situ nanti ya. Baik. Kita akan kembali di sini masuk ke dalam materi ringkasan. Nah, ringkasannya apa saja? Kemarin kita belajar tsulats mazid, ada yang ditambah satu huruf. Nah, ingat apa yang dimaksud dengan tsulats? Coba saya tanya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan tsulats? Kemarin? Masih ingat? Coba dijawab teman-teman, apa yang dimaksud dengan tsulats? Yaitu kata fiil yang terbangun berapa? Tiga huruf. Oke, bangunannya 3 huruf. Apa yang dimaksud dengan mazid? Tambahan. Apa yang dimaksud dengan mazid? Tambahan. Berarti ada huruf tambahannya. Baik. Berarti mazid di sini ada huruf tambahan. Ditambahi. Rumusan sederhana yang kemarin kita ajarkan berarti ada huruf asli dan ada huruf tambahan. Huruf aslinya 3, huruf tambahannya bisa 1 huruf. Contohnya di sini ya, bisa ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Oke, baik. Sekarang berarti kita punya 3 kemungkinan, atau sebenarnya 4 kemungkinan. Ada yang dibangun 3 tambah 0. Masih ingat apa namanya 3 tambah 0? Tsulats mujarrad. Tsulats apa namanya? Mujarrad. Tsulats mujarrad. Ini pelajaran kita yang sebelumnya. Ini bagus kalau udah ikut dari awal. Kalau nggak ikut dari awal pasti pusing. Saya selalu tekankan berkali-kali. Kenapa kok orang kesulitan belajar bahasa Arab? Karena dia tidak belajar secara rapi, terstruktur, urut, berjenjang, bertahap. Dia belajarnya seenaknya dia. Pokoknya sekarang saya mau belajar ini, maka ini nggak akan jadi orang yang seperti ini. Lama dia akan belajar, bertahun-tahun nggak dapat apa-apa dia. Ya, buang-buang waktu aja dia. Nah, beda dengan orang yang bertahap. Kalau dia bertahap, maka dia bisa paham pelan-pelan. Seperti tadi, tsulats mujarrad, tahu dia tsulats mujarrad. Oh ya, saya tahu. Ya belajar bertahap nih. Nah, penyakitnya penuntut ilmu ini tidak mau bertahap dia, maunya cepet-cepet jadi orang hebat. Tidak bisa. Harus bertahap. Tsulats mujarrad ini adalah 3 ditambah 0 dan ada yang namanya tadi tsulats mazid ya. Boleh kita bagikan seperti ini, perhatikan baik-baik di layar ya. Jadi tsulats yang dibangun dengan 3 huruf terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mujarrad dan ada yang namanya mazid. Ini sudah kita bahas sebelumnya berkali-kali teman-teman ya. Kalau ketinggalan berarti harus dicek rekaman episode 1 sampai episode 13. Nah, yang mazid ada berapa kemungkinan tadi? 3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. Ada yang 3 huruf asli ditambah 2 huruf tambahan. Dan ada yang 3 huruf asli ditambah berapa? 3 huruf tambahan. Nah, ini adalah kemungkinan bentuk kata di dalam bahasa Arab. Jadi shorof itu membahas morfologi. Morfologi itu apa? Pembentukan kata dalam bahasa Arab. Gitu ya. Bangunan kata tadi ada yang dibangun 3 huruf, ada yang dibangun 3 tambah 0, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Nah, ini adalah ringkasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dalam bahasa Arab, contohnya, kita langsung masuk kepada contoh. Tsulats mazid dengan tambahan 1 huruf disebut dengan rubai. Apa artinya rubai? Masih ingat? Apa arti rubai dari kata? Arba'ah.
Dari kata arba'ah berarti berapa? 4. 4. Berarti dia 3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. Totalnya ada 4 huruf. Ini namanya rubai. Jelas ya? Contoh af'ala. Di sini kita akan kenal bab yang dipelajari tsulats mazid dengan tambahan 1 huruf. Ada 3 bab. 3 bab berarti ada 3 rumus. Ya, ada 3 rumus. Apa saja rumusnya? Perhatikan baik-baik. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Semua sudah kita bahas satu persatu di episode-episode sebelumnya. Kita di Kuba diurut belajarnya kan satu persatu. Episode tentang af'ala sendiri, episode tentang fa'ala sendiri, episode tentang fa'ala sendiri. Semuanya ada. Nah, berarti kalau Ustadz kok saya enggak tahu, berarti ikuti rekamannya semua lengkap di situ ya. Baik. Sekarang kita lanjut yang af'ala. Perhatikan, apa huruf tambahannya di sini yang af'ala? Hamzah. Apa huruf tambahannya? Hamzah. Bagus ya. Huruf tambahannya di sini adalah hamzah, sedangkan huruf aslinya yang mana? Fa, ain dan lam. Berarti di sini 1 huruf tambahan yaitu hamzah. Af'ala. Contoh as'ada dari kata sa'ida. Kalau kita lihat di sini berarti as'ada 3 huruf asli tambah 1 huruf tambahan, sedangkan sa'ida 3 huruf asli tidak ada huruf tambahan, alias 3 tambah 1, 3 tambah 0. Nah, masing-masing punya maknanya sendiri, sudah kita bahas juga. Nah, ini kan makanya kalau ikut dari sekarang, nggak ikut dari kemarin-kemarin, pasti bingung nih, waduh kehilangan banyak ilmu. Harus dicek lagi rekamannya ya, ada di playlist semua lengkap, belajarnya urut. Episode 1, itu insya Allah ilmu semua. Episode 2, episode 3, dan mudah sekali untuk dipahami. Tidak yang sulit-sulit ya. Baik, ada rumusan yang lain, masih ingat dengan rumusan fa'ala. Ya, fa'ala. Contohnya hassana, ini diambil dari kata hasuna. Jadi 3 tambah 0 alias tsulats mujarrad akan membentuk, diambil darinya kata yang mazid, yang 3 tambah 1. Selalu seperti itu. Tidak bisa kita mengenal tsulats mazid tanpa mengenal tsulats mujarrad. Ini ya, tsulats yang mazid tidak bisa kita pahami tanpa memahami tsulats mujarrad. Makanya belajar bahasa Arab tidak bisa lompat-lompat. Hari ini langsung belajar yang ini, nggak bisa. Karena di dalam bahasa Arab semuanya berurutan. Anda tidak akan kenal tsulats mazid tanpa mengenal tsulats mujarrad. Pasti. Seperti itu konsepnya. Jelas ya teman-teman? Tidak seperti belajar fikih. Hari ini belajar puasa, besok belajar haji, besoknya lagi belajar zakat. Tidak masalah. Belajar akidah, tidak berurutan. Tidak masalah karena dia sifatnya tematik, bertema. Ya, bertema. Kalau bertema bisa, tapi memang ada yang dia sifatnya jenjang. Tapi itu bukan untuk orang awam. Tapi orang awam cukup yang tema-tema tadi, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, selesai. Kan begitu ya. Tapi orang yang mau belajar menuntut ilmu bahasa Arab, kan ini sifatnya adalah ilmu akar, maka dia harus bertahap, berjenjang. Ini saya tekankan berulang-ulang ya. Kita lanjutkan sekarang dengan contoh yang berikutnya. Sebentar, yang nomor 2 tadi, fa'ala. Yang mana huruf tambahannya? Ain fiilnya. Yang mana huruf tambahannya? Ain fiilnya. Ain fiilnya kenapa? Di tasdid double. Ain fiilnya di tasdid atau double. Bagus. Ain fiilnya di sini terulang 2 kali. Jadi fa'ala aslinya adalah seperti ini. Ya. Jadi tasdid adalah gambaran singkatan dari 2 huruf yang digabung. Itu definisi dari tasdid. Untuk merangkum 2 huruf yang digabung. Satunya sukun, satunya berharokat. Kita lanjut ke nomor 3. Fa'ala. Berarti yang mana huruf tambahannya? Rumusan fa'ala? Alif. Apa? Alif. Di sini adalah huruf tambahannya yang alif. Contohnya dafa'a, diambil dari kata dafa'a. Jadi yang dalam kurung ini bentuk tsulats mujarrad alias 3 tambah 0, sedangkan dafa'a di sini 3 tambah 1. Yang mana huruf tambahannya pada kata dafa'a? Huruf apa? Alif. Alif. Ini adalah huruf tambahannya.
Nah, teman-teman sendiri sudah kenal ini, kalau udah ikutin episode-episode sebelumnya kenal ya, apa itu af'ala dengan perubahan-perubahannya, contoh-contoh yang banyak, dan kita latihan berkali-kali. Ini kita latihan terus ya, interaksi banget tuh. Dan kita nggak boleh mengharokati, tidak boleh mengharokati buku. Sama sekali tidak boleh diharokati. Dibiarkan sehingga kita bisa baca tanpa harokat. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang. Thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf alias disebut dengan khumasi. Apa maksudnya khumasi? 5. Apa maksudnya khumasi? Dari kata khamsah. Artinya dibangun dari 5 5 huruf. huruf. Kenapa dia dibangun dari 5 huruf? Berarti 3 huruf asli ditambah 2 huruf 2 huruf tambahan. tambahan. Nah, hasilnya sama dengan 5 totalnya. Mari kita lihat contohnya di sini ada 5 rumusan, ada 5 bab. Berarti yang 3 tambah 1 punya 3 rumus. Ya. Yang 3 tambah 2, kita catat di sini ya. 3 tambah 2. Yang ini 3 tambah 1 untuk mempercepat hafalan. Yang 3 tambah 2 ada 5 rumusan. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Setiap rumus ini sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Setiap rumus 1 episode dibahas tuntas. Dicek ya, rekamannya ada di YouTube. Baik, sebentar saya lihat kolom chatnya. Tidak bisa hidupkan mic. Kenapa tidak bisa hidupkan mic? Bisa harusnya ya. Sudah kita beri izin semua kok. Silakan bisa hidupkan mic. Oke. Tapi yang ada suara-suara kita mute ya. Ini ada suara-suara kita mute semua dulu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tafa'ala. Contohnya apa ini dibaca? Coba dibaca bareng-bareng. Contohnya. Coba dibaca bareng-bareng. Apa bacanya ini? Mana suaranya? Oh, mati ya. Oh, oke. Silakan. Sudah bisa. Tasafaha. Bagus. Tasafaha. Ini teman-teman, kalau ada suara-suara di sekitar, jangan dinyalakan mic-nya ya. Jangan dinyalakan. Baik. Perhatikan ya di sini. Jadi harokat yang di sini di kanan tafa'ala itu kan dipindah ke kiri. Tafa'ala ini rumus ini harokatnya dipindah ke sini. Tasafaha. Copy paste. Sederhananya begitu. Ya, tafa'ala tasafaha. Silahkan pelajari. Kalau Ustaz saya bingung, ini kecepatan, saya dulu belum ikuti rekamannya ya. Ikuti rekamannya. Jangan dipaksakan. Kalau tidak paham yang di sini, kenapa? Karena tidak ikut yang sebelumnya. Ikuti yang sebelumnya dulu, diurut episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Nanti baru ngerti, oh ternyata begini. Gitu ya? Baik. Jadi saya udah ulang berkali-kali. Problem yang sering saya temukan, Ustadz bahasa Arab sulit, Ustadz bahasa Arab sulit, Ustadz bahasa Arab sulit. Banyak yang lapor kayak gitu. Setelah kita cek, kenapa kok sulit? Dia hadir bolong-bolong. Jarang dia hadir tiba-tiba ikut terus bilang sulit. Nggak bisa. Kamu harus ikut rutin. Ya, nggak ikut rutin, ikut rekaman. Urutkan episode 1, episode 2, episode 3. Saya jamin, kalau ikutnya urut semua dari 1 sampai urut, sampai tuntas, maka insya Allah mudah. Problemnya hanya karena kitanya tidak melatih diri kita mengikuti kurikulum yang tepat, metode yang tepat. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bilang kesulitan, itu sudah kita tahu caranya ternyata seperti itu. Baik, kita lanjut. Nomor 2, kita baca apa ini rumusnya? Apa rumusnya? Tafa'ala. Contohnya kita baca di samping kiri. Apa bacanya? Taqaddama. Bagus. Nomor 3 dibaca yang kanan. Masih ingat nggak? Ifta'ala. Contohnya dibaca? Ijtama'a. Dari kata
Jama'a. Waduh, ribut juga ya itu suara. Yang ada pantulan suara di mute ya. Yang ada pantulan suara di mute. Kita lanjut berikutnya. Nomor 4. Apa bacanya, masih ingat enggak pelajaran sebelumnya? Infa'ala. Baca yang di sebelah kirinya. Intalaqa. Oh, maksudnya menjelaskannya cepat. Enggak, ini kenapa menjelaskan cepat? Karena ini cuma ringkasan. Sudah dipelajari semuanya ya. Kalau ada yang bingung nanti disampaikan aja. Ini cuma ringkasan, semuanya sudah dipelajari. Af'ala, fa'ala, fa'ala, sudah semua. Ya, di sini hanya kita rangkum, dirapikan di sini nih. Oh, yang 3 tambah 1 ada 3 rumus. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini versi fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya sudah tahu rumusnya, fi'il amrnya sudah tahu rumusnya juga. Gitu. Jadi ini kunci kenapa kok orang bisa baca kitab tanpa harokat. Ini kuncinya di sini. Di sorofnya ini ya. Baik, berikutnya, dan efeknya bukan hanya apa itu cuman buat keren-kerenan Ustadz bisa baca kitab tanpa harokat, bukan itu. Fungsinya adalah mengetahui kata tadi maksudnya apa, maknanya apa. Dan itu beda dengan translate, terjemah. Ini adalah ilmu dasar sebelum translate, sebelum terjemah. Ilmu dasarnya di sini. Oke? Baik, sebelum memahami teks, ini yang diperlukan. Makanya penting banget. Oke? Nah, kalau tadi kecepatan bisa disebutkan yang mana? Poin yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Baik, nomor 5. Kita baca. If'alla. Oke, if'alla. Contohnya di samping kiri dibaca. Ihmarra. Oke, ihmarra. Bentar, ini yang di Instagram saya perbaiki dulu. Nah, kita lanjutkan. Berarti sudah ya semua ini ya. Untuk makna-maknanya tidak dipelajari untuk pemula. Jelas, boleh dilihat dulu. Boleh dilihat dulu ya. Yastami'una mufradnya apa? Dibahas di pertemuan pekan depan untuk yastami'una ya. Karena itu pembahasan fi'il mudhari di pekan depan insyaallah. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang dengan sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf alias disebut dengan apa ini? Sudasi. Dari kata apa sudasi, masih ingat? Dari kata sidsah. Sidsah diubah jadi sittah. Sittah artinya berapa? 6. Kenapa dia disebut 6? Tadi disebut 3 huruf asli ditambah 3 tambahan. Maka totalnya 6. Ya. Nah, rumus-rumus yang dipelajari untuk sudasi, sebenarnya istilah sudasi ini sudah kita kritik sebelumnya. Ini adalah istilah ulama nahwu, bukan istilah ulama sorof. Jelas ya? Jadi tetap kita sebutnya thulathi mazid dengan tambahan 3 huruf. Itu adalah istilah ulama sorof. Sebagian disebut dalam kitab Syadal Urf fi Fannis Sorf. Ya. Istilah sudasi sebaiknya tidak disebutkan karena nanti malah bikin bingung pemula. Kalau pemula bingung pasti. Kok katanya ini thulathi tapi katanya ini sudasi. Nah, bingung nanti dia. Hitung yang benar yang mana. Makanya kita lewatkan, kita cukup fokus apa tadi kita sebut 3 tambah 3. Rumusnya atau wazannya ini kayak rumusannya ada 4. Pengarang kitab hanya menyebut satu saja, bunyinya apa? Istaf'ala. Ada yang tahu enggak contohnya istaf'ala apa? Masih ingat enggak kemarin? Apa contohnya? Yang paling mudah yang kita baca setiap hari istaghfara ya. Nah, rumus-rumus yang lain tidak disebutkan oleh pengarang kitab. Kenapa? Masih ingat? Kenapa? Kenapa yang disebutkan hanya satu rumus? Katanya ada 4 di sini. Ayo, siapa masih ingat? Kemarin saya sudah sebutkan alasannya.
Karena yang wajan istaf'ala saja yang sering terulang Ustaz. Yang sering muncul dalam percakapan, dalam teks hanya yang istaf'ala. Yang lain jarang muncul. Itu alasannya ya. Karena ini judulnya pengantar belajar ilmu shorof, namanya pengantar. Nganterin doang nih ke depan. Nganterin berarti mudah-mudahnya aja. Belum masuk belajarnya. Ini masuk pengantar ya teman-teman ya. Ini belum belajarnya ini ya, masih pengantar. Nyampe di pintu gerbang belum masuk ke ilmu shorof. Oke? Kita lanjut. Materi kita yang sekarang sebenarnya adalah dhamair. Dhamair alias kata ganti. Dicatat dulu. Ingat baik-baik, dhamair adalah jamak dari kata dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Gitu ya. Dhamir artinya kata ganti. Bentar, saya coba sapa dulu yang ada di YouTube ya. Siapa teman-teman yang ada di YouTube? Coba dicek dulu yang di YouTube ini. Ada gangguan tidak live-nya? Aman ya, lancar ya yang di YouTube ya. Alhamdulillah yang di YouTube lancar. Yang di Instagram kita sapa dulu yang di Instagram. Kita maaf belum bisa join di TikTok dulu ya. Pinginnya kita juga live-kan ke TikTok. Sekarang belum bisa. Nah, alhamdulillah yang di Instagram sudah. Kalau mau yang di Instagram mau join, silakan join ke Telegram ya. Baik, dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Arab sama dengan bahasa-bahasa lain di seluruh bahasa manusia. Pasti ada tiga. Ya, ada tiga pihak. Saya gambarkan di sini. Anggap ini orang ya. Anggap ini orang. Anggap ini orang. Oke. Kemudian ada lagi orang di sini. Kita sebut orang ini adalah pembicara. Oke. Yang ini kita sebut lawan bicara. Sedangkan yang ketiga kita sebut yang dibicarakan. Maka di sini kita lihat si pembicara berkata kepada lawan bicaranya sebuah ucapan. Ucapan ini dia ucapkan kepada lawan bicara membahas sosok yang dibicarakan. Pahami konsep ini ya. Di semua bahasa sama. Mau bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa India, bahasa apapun sama konsep ini. Bahasa Inggris sama semua. Karena pasti ada tiga pihak. Pihak yang pembicara kita sebut sebagai pihak keberapa berarti? Ada yang tahu pihak keberapa ini pembicara? Pihak pertama. Berarti biasanya disebut dengan kata ganti orang pertama. Lawan bicara disebut biasanya dalam bahasa Indonesia kata ganti orang kedua. Sedangkan yang dibicarakan kata ganti orang ketiga. Fahami ini dulu secara konsep. Ya. Oh iya, misalnya ada orang bicara kepada orang lain. Itu Pak Tarno lagi beli minyak. Nah, yang bicara ini orang pertama, yang mendengar orang kedua, Pak Tarno yang dibicarakan adalah orang ketiga. Selalu ada tiga pihak. Pertama, kedua, ketiga. Saya tanya, Al-Quran, kalamullah. Quran adalah firman Allah. Siapa pihak pertama di situ dalam Al-Quran? Allah. Allah pihak pertama. Siapa pihak kedua? Yang baca. Yang pertama mendapat Al-Quran siapa? Nabi Muhammad yang dikatakan di situ. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Berarti ada orang kedua. Orang keduanya adalah Nabi Muhammad. Jelas ya? Baik. Sedangkan yang ketiga bisa jadi macam-macam yang dibicarakan. Bisa berbicara tentang orang kafir, orang munafik, orang mukmin, tentang Allah sendiri, tentang yang lain-lain, banyak kisah-kisah. Jadi itu konsepnya. Faham ya kira-kira ya? Di Al-Quran sendiri Allah menyebut bahwa Allah yang mengucapkannya. Berarti Allah adalah sebagai pembicara. Pihak pertama. Pihak kedua adalah Rasulullah yang menerima wahyu. Pihak ketiga adalah tema yang dibahas di Al-Quran. Apapun itu, baik temanya yang dibicarakan sedang tentang orang munafik dan lain-lain. Semoga bisa jelas tentang konsep ini. Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung nggak gimana? Mudah atau sulit?
Konsep tentang kata ganti ini mudah atau sulit? Insyaallah mudah. Mudah ya, baik. Mudah. Nah, sekarang baru kalau udah kenal ini, kita kenalan dengan istilah Arabnya. Apa istilah Arabnya? Ada domir ghaib. Ghaib artinya tidak ada. Ghaib biasanya artinya tidak ada, hilang. Maka ini adalah kata ganti orang keberapa berarti ghaib? Ketiga. Ketiga tadi ya, ghaib. Dia. Mukhatab, lawan bicara, artinya dalam bahasa Arab. Siapa berarti yang dimaksud? Orang kedua. Mutakallim artinya pembicara. Berarti orang keberapa? Orang ke satu pertama. Oke, jelas ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Saya tulis dulu teks Arabnya di sebelah kiri. Tulisannya seperti ini. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Berarti sudah kenal ada 3 itu tadi. Mari kita kenalan dulu dengan yang pertama disebut dhamir ghaib. Ini dibalik ya. Kita dikenalkan dulu yang orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki namanya bahasa Arabnya mudzakkar. Ya. Laki-laki. Saya tandai aja laki-laki dengan L di sini. L. Sedangkan perempuan saya tandai dengan muannats, ini bacanya P. Saya ulangi ya, bacanya di sini mudzakkar. Maaf. Yang sini muannats, perempuan. Hanya ada 2 gender, enggak usah ikut-ikut Amerika punya banyak gender, enggak usah ya. Kita gendernya cuma 2. Amerika macam-macam, bingung ya, orang bingung aja ya. Nah, itu mereka orang bingung, enggak punya keilmuan. Kalau punya ilmu, punya sains, dia tahu gender cuma 2. Ya, laki-laki, perempuan, udah nggak mungkin adik bayi lahir tuh gender ketiga, nggak ada gender ketiga. Udah gendernya 2 aja, kalau nggak laki-laki perempuan. Mudzakkar, muannats. Nah, kan kalau di Amerika sekarang bingung, toiletnya dicampur. Terserah, mau laki-laki mau perempuan, mau saya bilang saya sebagai kayu bisa, gendernya sebagai kayu, gender sebagai hewan, gender sebagai, terserah mereka katanya. Nah, kita lihat dhamir ghaib. Di sini ada mudzakkar, muannats. Kemudian ada angka 1, 2, 3. Ini untuk menggambarkan jumlah. Jadi kalau ke kiri ini tadi sebelah sini adalah gender. Sedangkan ke bawah ini adalah jumlah. Ya, jumlah. Huwa berarti 1 laki-laki. Hiya berarti berapa? 1 perempuan. Oke. Satu perempuan. Perhatikan, la usah diharokati di layar ya, dihafalkan. Yang nomor 1 laki-laki bacanya apa? Huwa. Yang 1 perempuan bacanya apa? Iya. Tidak usah diharokati. Hafalkan, itu pasti bacanya huwa. Ini Anda menemukan teks ini pasti bacanya huwa. Nggak mungkin dibaca huwi, huwu, nggak mungkin. Pasti dibaca huwa, nggak mungkin dibaca yang lain. Oke, jelas ya. Ini Indra Samula di mute, Abdul Manan di mute ya. Yang namanya saya sebut tidak boleh menyalakan mic ya, karena ada pantulan suara. Abdul Manan dan Indra tadi. Baik. Untuk yang jumlahnya 2, bacanya apa ini? Huma. Huma. Laki-laki dan perempuan sama-sama huma. Coba diucapkan. Huma. Oke, huma. Baik. Nanti kalau di bahasa Arab ini bisa macam-macam bacanya ya. Nggak selalu huma, tergantung peletakannya dalam kalimat. Jadi kalau kita menemukan teks ini belum tentu bacanya huma. Tapi yang sekarang yang dimaksud adalah mereka berdua, laki-laki ataupun perempuan, maka yang dimaksud adalah huma bacanya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Maksudnya kalau jumlahnya 3 orang atau lebih, maka kita bacanya untuk laki-laki apa? Hum. Coba ucapkan hum. Kalau perempuan hunna. Coba baca hunna. Oke, baik. Sekarang ikuti urutan menghafalnya, perhatikan ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Coba ucapkan.
Oke, ulangi lagi ya dengan nada seperti ini. Huwa huma hum hiya huma hunna. Coba. Oke, dengan nada tadi ya. Mungkin suara saya kurang bagus tapi perhatikan nadanya. Huwa huma hum hiya huma hunna. Coba. Oke. Hiya huma hunna. Sudah hafal atau belum? Sekarang sudah hafal atau belum? Sudah ya. Anak kecil aja bisa hafal ini, mudah banget ya. Anak TK bisa. Oke, kita lanjut. Dhamir mukhatab. Mukhatab berarti orang keberapa tadi? Orang kedua. Orang kedua. Baik, orang kedua. Ingat, lagi-lagi dibagi lagi. Mudzakkar artinya laki-laki, muannats artinya perempuan. Ingat ya, mudzakkar, muannats. Kemudian yang ke bawah ini adalah menurut jumlahnya. Jumlahnya ada 1, 2, 3. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan cuman tunggal dan jamak. 1 sama 2 atau lebih. Kalau di bahasa Arab itu beda. Ada khusus namanya untuk 2. Namanya mutsanna. Belum dipelajari ya nama istilahnya. Jadi ada 1 sendiri, 2 sendiri, 3 atau lebih. Jadi 3 di sini ya, 3 atau lebih. Kita lanjutkan sekarang ya. Kalau kamu satu laki-laki, anta, baca? Anta. Kalau kamu perempuan satu, anti. Anta, anti. Kalau orang Indonesia Jakarta apalagi bilangnya ente, biar gampang ya. Ente mau laki-laki mau perempuan sama ente. Kalau bahasa Arab Amiyah antu langsung mencakup semua. Nah, enta, ante, enta sama antu itu sebagian ada yang bilang enta, ada yang sebagian bilang antu. Kalau antu udah semua langsung. Tergantung lokasinya. Bahasa Amiyah itu nggak bisa dipelajari plek langsung set gitu satu, nggak bisa karena lokasinya beda lagi. Di Yaman bahasa Amiyahnya beda sama di Mesir. Mesir beda Amiyahnya dengan bahasa Saudi. Saudi beda Amiyahnya sama Syam, Suriah. Makanya kalau belajar bahasa Arab fusha dulu, baru amiyahnya nanti belakangan. Fushanya dulu dipelajari. Nah, fushanya belum benar langsung belajar amiyah ya pusing nantinya. Malah cuma bisa buat bercakap-cakap, tapi untuk memahami percakapan Allah, memahami ucapan Allah dan Rasulnya malah dibelakangkan. Lebih penting baginya memahami ucapan orang-orang jualan di Mekah, Madinah. Baik, kita lanjut. Dhamir mukhatab, perhatikan dhamir mukhatab, kata ganti lawan bicara orang kedua. Anta, anti. Baik, kalau untuk 2 orang apa bacanya di sini? Antuma. Oke. Antuma, coba. Antuma. Ini kalau laki-laki ataupun perempuan, kalau bentuknya 2 selalu sama, ya, selalu sama. Yang tadi huma, yang sini antuma. Kita lanjut kalau yang untuk 3 atau lebih, kalau banyak laki-laki apa bacanya di situ? Antum. Antum ini banyak, antum. Kalau perempuan banyak? Antunna. Ya, antunna. Oke. Baik. Ustadz, tapi di Indonesia sering kalau orang bilang antum ke satu orang, yaitu kebiasaan di Indonesia aja. Di Arab enggak ada kayak gitu ya. Di Arab kalau sama syekh, walaupun syekhnya usia 70 tahun, manggilnya anta juga sama, bukan antum. Cuman di Indonesia ini ya pingin menghormati saja. Tapi kalau secara penggunaan di Arab tidak seperti itu. Jelas ya? Apalagi kalau dirujuk kepada bahasa yang murni, ya tetap bacanya anta, bukan antum. Kita lanjut, berarti kita hafalkan ya dengan nada yang tadi. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Coba ucapkan. Anta, antuma, antum,
Oke, bagus. Ulangi lagi ya biar hafal ya. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ucapkan. Anta Oke. Kalau teman-teman lihat saya minum kayak pakai tangan kiri, ini bukan tangan kiri, ini tangan kanan ya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir domir mutakallim. Domir mutakallim ini adalah untuk pembicara alias orang ke-1. Orang ke-1 hanya ada laki-laki dan perempuan, jumlah 1 atau 2 di sini sama ya. Kalau laki-laki dan perempuan sama-sama apa bacanya? Ana. Ana, tidak usah diharokati, kita sudah tahu bacanya. Ana. Kalau kami 2 atau lebih, nahnu. Ucapkan nahnu. Ini 2 kata sering muncul di Al-Quran. Ana banyak banget di Al-Quran. Nahnu juga banyak banget di Al-Quran. Diketik saja di aplikasi muncul banyak tuh ya. Nah, berarti nanti terakhir ana nahnu. Kita akan hafalkan secara lengkap dari awal sampai akhir ya. Saya akan bacakan dulu. Teman-teman nanti ikuti, ini namanya metode talqin. Bukan talqin mayit ya, tapi talqin. Sini talqin guru mengucapkan, murid mengikuti. Ini namanya metode talqin. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba ucapkan. Huwa hum, hiya anti antuma Di sini ada anak-anak enggak? Ada anak-anak enggak di sini yang ikutan? Ada anak-anak? Enggak ada? Ya, mau bukan buat anak-anak ya. Oke, kita ulangi lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ana nahnu. Oke, alhamdulillah. Ini berapa orang di sini di Zoom? Ada 50-an orang. Yuk, semangat semuanya ya. Baik. Kita coba sekarang ingat baik-baik tadi semua tadi ya, dihafalkan berkali-kali. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, dihafalkan lagi, terus dibaca lagi. Huwa huma hum, hiya huma, sampai 100 kali. Kalau 100 kali belum hafal, aneh. Pasti hafal setelah 100 kali ya. Kalau Ustadz saya belum hafal, baca 100 kali. Belum nyampe 50 kali sudah hafal duluan insyaallah ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Oh, tapi waktunya sudah tidak cukup ya. Ini sedangkan banyak latihannya ya untuk domir fi'il madhi. Berarti yang ini kita bahas sedikit dulu ya. Kita bahas sedikit dulu. Yang ada suara-suara di mute. VV Yogasari di mute saja ya. Tidak usah dinyalakan. Baik. Itu ada suara-suara lagi. Kita mute dulu ya. Yang ada suara itu. Devi Fadri di mute saja, tidak usah dinyalakan. Nah, sekarang kita belajar di sini namanya tasrif lughawi lil fi'lil madhi. Maksudnya adalah perubahan kata menurut kata gantinya untuk fi'il madhi. Masih ingat apa arti fi'il madhi? yang lalu. Kata kerja. Kata kerja di masa lalu. Sudah berlalu. Ya. Atau yang dikategorikan seperti masa lalu. Nah, perhatikan. Masa lalu. Dhamirnya tadi kita kenal ada huwa, huma, hum untuk yang laki-laki ya. Untuk yang perempuan nanti kita kenal ada sendiri latihannya ya. Hiya, huma, hunna. Jadi di sini dikenalkan dulu teorinya, lalu kemudian latihan. Perhatikan. Untuk yang huwa, maka fi'il madinya Ibrahim Umar di mute ya.
tidak usah dinyalakan. Baik, kalau ada suara-suara di sekitar, tidak usah menyalakan mikrofon. Kasihan teman-teman tidak bisa mendengar suara saya. Kita bukan kelas offline, kelas online pasti kayak gitu. Ada gangguan sedikit saya langsung tangani karena terganggu teman-teman yang lain tidak bisa mendengarkan penjelasan saya, gitu ya. Nah, kita sudah pengalaman di Kuba ini, kita pengalaman kelas online dari tahun 2021. Kita megang sudah ribuan murid, ribuan. Kita udah kelas online dari 2021. Banyak banget kelas yang sudah kita adakan ya, luar biasa banyak. Mulai dari Aceh sampai Papua sudah banyak yang ikut. Mulai dari luar negeri juga banyak, dari Jepang, dari New Zealand, dari Jerman, dari Hong Kong, dari Taiwan, banyak banget ya yang ikut di Kuba. Dari luar negeri juga banyak. Sekarang yang aktif ada yang dari Taiwan itu. Nah, sekarang kita kembali, yang aktif sekarang ada dari Taiwan sama Jepang yang aktif ya, yang luar negeri. Yang lain-lainnya sudah selesai. Nah, kita lanjut sekarang. Huwa fa'ala. Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Kita fokusnya hanya yang di fi'il madinya. Perhatikan saya akan stabilo dengan warna kuning. Oke ya, saya stabilo dengan warna kuning. Fa'ala, huma fa'ala, dipanjangkan. Di sini kita menambahkan namanya alifut tathniyah. Apa itu alifut tathniyah? Alif artinya adalah huruf alif. Saya tulis di sini ya. Yang dimaksud dengan alif adalah huruf alif. Tasniyah artinya adalah menunjukkan berapa? 2. Jadi kalau secara bahasa, alifut tasniyah artinya huruf alif yang menunjukkan 2. Yang mana itu? Ini nih. Tuh, yang datang setelah lam, yang saya garis warna hijau. Fa'ala, ini adalah alifut tasniyahnya. Makanya di dalam membaca Al-Quran, kalau imam sholat jamaah, bacaan panjang pendeknya salah, tidak boleh dia mengimami sholat jamaah. Walaupun usianya sudah tua, lebih tua dari yang lain. Kalau dia baca panjang pendek salah, tidak boleh dia mengimami sholat jamaah. Apalagi bacaan Al-Fatihahnya salah, mengubah makna, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Silakan cek di kitab-kitab fikih. Banyak yang menjelaskan tentang itu. Hati-hati. Ya, memilih imam sholat jamaah. Baik, nomor 3 kita perhatikan. Hum fa'alu. Hum fa'alu. Apa tambahannya di sini? Menambah yang namanya wawul jamaah. Oke. Waw maksudnya huruf waw. Jamaah maksudnya apa? Menunjukkan Banyak. 3 atau lebih. Oke. Perhatikan, yang mana wawunya ini. Terus Ustadz, alifnya ini apa Ustadz? Alifnya ini namanya alif tafriqah, untuk membedakan. Apa membedakan dia dengan fi'il yang dia itu memiliki akhiran huruf waw. Nanti kapan-kapan kita kenal namanya fi'il mu'tal akhir. Gitu ya. Nah, itu untuk membedakan. Makanya ini namanya alif tafriqah. Saya koreksi sedikit. Pernah salah seorang ustadz, dan saya sebut aja lah ya, Ustadz Muhammad Abdul Twasikal di dalam kelasnya Rumaisyo Academy salah menjelaskan. Di situ disebut alif itlaq, bukan alif itlaq. Itu alif tafriqah. Kita koreksi ya. Itu namanya alif tafriqah, bukan aliful itlaq. Aliful itlaq itu datang di dalam syair-syair Arab. Nah, intinya udah gampangnya fa'alu tambah alif gitu aja buat pemula ya. Nah, kemudian jangan lupa perubahan yang lain adalah dhammah. Harokat yang tadinya fathah diubah menjadi dhammah. Ini rumusannya. Cara mudahnya tinggal dibaca aja. Fa'ala fa'ala fa'alu. Coba ucapkan. Oh, mudah kan ya? Fa'ala fa'ala fa'alu. Coba. Coba sekarang kita disuruh oleh pengarang kitab tasriflah 4 kata berikut. Ada nasoro. Coba kita mulai dulu dengan kata nasoro. Kita tasrif.
Nasoro. nasoru. Tasrif itu artinya ubah, perubahan ya. Oke. Tasrif ini artinya perubahan, tapi bukan koalisi perubahan, bukan, nggak ada hubungan dan politik ya. Jadi ini perubahan. Nasoro, nasoru. Coba ucapkan. Nasoro, nasoru. Oke, berikutnya yang ini asyrafa. Kita ubah. Asyrafu. Oke. Berikutnya. Ini apa bacanya? Masih ingat? Ta'allama. Kita tasrif. 1, 2, 3. Fa'ala. Ta'allama. Kita ulangi lagi ya. Ta'allamu. Coba ucapkan. Terakhir, ini bacanya apa? Istaqbala. Kita tasrif. Istaqbalu. Oke. Semuanya diam dulu, perhatikan baik-baik. Nasoro berarti jadinya tadi nasoro, nasoru. Asyrafa, asyrafu. Ta'allama, ta'allamu. Istaqbalu. Perhatikan panjang pendeknya. Ini menjadi jelas buat kita kenapa belajar ilmu tajwid. Baca panjang pendek nggak boleh salah. Ditegur jangan merengut ya. Ditegur, salah terus saya baca sama ustadz ini. Lah memang itu mengubah makna. Yang Anda baca salah panjang pendeknya itu mengubah makna. Makanya ustadz tegur karena Anda baca panjang pendek salah, maknanya berubah. Gitu. Yang tadinya untuk 1 orang malah jadi untuk 2 orang. Berubah maknanya langsung. Hanya karena bacanya lebih panjang. Hati-hati. Ya. Sekarang letakkanlah huwa atau huma atau hum pada fiil yang sesuai. Coba letakkan ya. Nomor 1 semuanya di-mute dulu. Kita tunjuk yang angkat tangan coba. Kita tunjuk angkat tangan ya. Oke. Bentar. Kita tunjuk yang angkat tangan. Zakia. Nomor 1 Zakia. Nomor 1 Zakia. Hum sa'idu. Hum, betul ya. Tidak usah diharokati. Sudah latihan tidak mengharokati, jangan diharokati teksnya. Jadi dibiasakan. Bahkan dulu saya di pondok saya itu sejak kelas 2 SMP, semua soal ujian itu tanpa bahasa Indonesia sama sekali. Semua soal ujian di semua selain pelajaran umum, semuanya berbahasa Arab sejak 2 SMP. 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Semuanya berbahasa Arab. Dan kita sebagai santri menjawabnya dengan tulisan tanpa harokat. Kalau kita harokati capek kita. Karena sebegitu banyaknya satu halaman itu bolak-balik penuh. Ukuran A4. Dan kita biasa menulis sejak kelas 2 SMP. Kita menulis bahasa Arab tanpa harokat. Itu kita di pondok dulu seperti itu. Nah ini penting buat teman-teman. Mau bisa cepat bisa. Jangan pakai harokat kalau nulis. Sudah tanpa harokat. Dilatih dari sekarang. Biasakan kita seperti di zaman Rasulullah. Di zaman tersebut sudah tidak ada harokat ya. Pernah kita bahas di Reels ya. Di zaman Rasulullah tidak ada harokat, tidak ada titik. Benar-benar dihafalkan langsung teksnya seperti itu, diingat seperti itu. Jadi melatih daya pikir otak. Nomor 2, nuzul ya. Coba nuzul, apa ini domirnya? Huwa sa'idu. Sa'ida itu ya. Sa'ida. Ingat ini kaedahnya di materi fi'il madhi. Fi'il madhi selalu berakhiran fathah pada asalnya. Baik, nomor 3, Resa Septilia. Silakan. Nah, Ustaz. Apa nomor 3? Huma sa'ida. Huma Sa'ida. Bagus.
Mudah ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita koreksi benar ataukah salah. Saya tunjuk di sini yang angkat tangan ya, sesuai urutan. Nabila Iftita. Nomor 1, benar atau salah? Benar. Benar. Huwa takallama. Sahih, betul ya. Devi Fadri. Nomor 2. Salah Ustaz. Salah. Apa salahnya? Ada tambahan huruf nun Ustaz. Seharusnya tidak ada nun. Berarti kita yang benar seperti apa? Seharusnya Hum takallamu. hum takallamu. Ini yang tulisan yang benar seperti ini ya. Ada alifnya atau tidak? Ada Ustaz. Ada. Nah, seperti ini. Nah, kadang kita harokati dengan tasdid karena tasdid ini kan bukan harokat ya, untuk membantu. Tidak masalah kalau tasdid ditulis. Nomor 3. Yang ikhwan ini kalah cepat angkat tangan. Saya cari ikhwan dulu, laki-laki. Mana laki-laki ini? Tidak ada yang angkat tangan laki-laki ya. Yang semangat perempuan semua nih. Sufia Wiyana. Boleh Sufia nomor 3. Huma takallama, benar. Huma takallama, benar, sahih. Alhamdulillah. Untuk yang akhwat misalnya ingin Ustaz, saya maunya belajar sama ustazah supaya saya lebih semangat belajarnya. Silakan cek di website, kemarin sudah kita sampaikan ya, di website kursuskuba.com. Ini coba saya tampilkan di layar. Nah, di situ ada program reguler. Kenapa saya harus promosikan ini? Karena kita bukanya setiap 3 bulan sekali. Kalau misalnya nggak daftar sekarang harus nunggu 3 bulan lagi. Nah, ini para pengajar ustazah-ustazahnya di sini. Teman-teman ya. Biayanya juga ada, kita transparan tuh. Biayanya bisa terlihat di layar itu biayanya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri aja di website kursuskuba.com, pilih yang program reguler, nanti ada pilihan online atau offline. Kita juga ada yang offline, offline-nya ada di mana? Di Malang dan Surabaya. Ini ya, di Malang dan Surabaya. Baik, kita lanjutkan lagi. Promonya sekilas aja karena kita di Kuba itu sering kali masuk orang minta kelas tapi di luar pendaftaran. Maksudnya bukan tanggal pendaftaran, malah daftar. Akhirnya dia harus nunggu, kasihan nunggu 3 bulan gitu. Ini sering. Yang booking itu kemarin sampai ratusan. Yang kemarin ya. Alhamdulillah yang sekarang yang sudah daftar, yang angkatan sekarang ini, yang kuartal kedua tahun 2024 yang dilakukan insyaallah Mei, Juni, Juli selama 3 bulan, Mei, Juni, Juli 3 bulan depan ini, Mei, Juni, Juli itu sudah daftar 70-an orang ya. Kita target kalau bisa sampai 200-an, kalau bisa 150 lah. Karena di Januari, Februari, Maret 3 bulan kemarin, Januari, Februari, Maret 2024 itu yang daftar 108 orang. Yang anak-anak 40-an sampai hampir 50 yang anak-anak. Berarti total 150-an kan. Nah, ini sekarang mumpung dibuka kesempatan, silahkan ikutan join di sana tadi. Pembelajarannya lebih intensif, lebih dilatih, lebih menyenangkan lagi karena di sini nggak ada gambar ya. Di situ banyak gambar, ada latihan yang lebih banyak, lebih lengkap. Nah, ini sekarang kita kembali kepada fi'il madi untuk 1 orang perempuan. Masih ada waktu kira-kira 5 menitan ya. Coba kita bahas dulu sekarang versi yang perempuan. Hiya, huma, hunna. Masih ingat ya? Hiya, huma, hunna. Iya, kitab Nahwu Shorof kita sudah jelaskan di ini. Teman-teman bisa menyalakan mikrofon bentar. Saya atur dulu. Nah, sekarang bisa nyalakan mikrofon lagi. Hiya, huma, hunna. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama ada kata hiya untuk 1 perempuan, maka ditambahkan 1 huruf. Apa huruf yang ditambahkan di situ? Ta, namanya ta'ut ta'nits. Ta maksudnya huruf. Bentar, itu kok ada suara-suara ya. Tolong yang ada suara-suara di mute dulu. Ta'nis. Apa ta'nis artinya? Adalah perempuan. Berarti huruf ta yang menunjukkan dia perempuan. Fa'alat. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran ada kata kerja akhirannya tak sukun, maksudnya menunjukkan pelakunya 1 perempuan. Atau
yang dikategorikan seperti satu perempuan. Nah, itu lain lagi deh bahasnya ya. Bahas tentang masalah gender di bahasa Arab itu bisa terjadi kepada benda-benda mati juga. Nah, fa'alat ta'ut ta'nits itu tambahannya. Kalau huma tambahannya tadi selain tak ta'nits ada tambahan alifut tasniyah. Jadi ditambah ta begitu ya. Ada alif tasniyah. Apa tadi masih ingat alif tasniyah? Huruf alif yang bermakna Kan dua. dua. Perempuan. Oke. Yang terakhir hunna punya tambahan berupa namanya nun al-inas, yaitu huruf nun. Bentar, ini kok kameranya buram ya. Nah, udah jelas. Huruf nun di sini menunjukkan inas. Apa inas? Jamak dari kata unsa. Apa itu unsa? Perempuan. Jadi ini perempuan-perempuan banyak. Jadi huruf nun yang menunjukkan banyak perempuan. Jelas ya? Mari kita baca dari atas ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Coba. Fa'alat, fa'alata. Nah, Satu kali lagi. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lihat sekarang penjelasannya. Nun di situ adalah nun inas. Disebut juga dhamir rafa' mutaharrik. Maksudnya dhamir rafa' mutaharrik ini sebenarnya pembahasan ilmu nahwu. Jadi tidak mau saya jelaskan di sini, rumit ya. Nah, ini adalah pembahasan ilmu nahwu dhamir rafa'. Intinya dia tidak bisa, ini harus dijelaskan secara rafa' itu dalam ilmu nahwu itu apa dia? Sebuah posisi di dalam peletakannya di kalimat. Di antaranya adalah apabila dia sebagai pelaku. Nah, rumit kan? Itu kaitannya dengan ilmu sintaks, ilmu peletakan kata dalam kalimat. Sintaksologi kalau nggak salah ya. Itu bahasa ilmiahnya nahwu. Kata diletakkan dalam kalimat. Sedangkan kita di shorof ini morfologi, perubahan kata. Jadi ini bukan pembahasan ilmu shorof. Kita lompati saja biar antum tidak bingung. Lanjut nomor 2. Fi'il madhi harus disukun lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik tadi. Ya. Dhamir rafa' mutaharriknya nanti akan kita kenali. Bukan hanya ini saja. Intinya nah, kalau ini perlu untuk dikenalkan. Jadi yang aslinya tadi fa'ala. Jadi hukum asal daripada harokat lam fi'il dari fi'il madhi selalu fathah, selalu fathah. Sampai datang ada yang mengubah dia. Ketika ada yang mengubah dia, misalnya di sini, dia harusnya fa'alana, harusnya begitu. Fa'alana, tidak bisa. Orang Arab tidak membaca 4 harokat berurutan seperti itu. Tidak seperti itu, orang Arab selalu ada yang sukun. Orang Arab tidak membaca harokat 4 berurutan. Fa'alana, tidak seperti itu. Jarang sekali ada. Atau hampir tidak ada. Atau mungkin ada tapi jarang muncul. Nah, intinya adalah maka orang Arab di sini melakukan yang namanya sukun. Disukunkan lam itu tadi ketika bertemu dengan dhamir rafa'. Ini kita istilahkan sebagai dhamir rafa'. Belum dipelajari kalau di ilmu shorof, di ilmu nahwu sudah dipelajari karena dia sebagai fa'il, pelaku, ya, kata ganti di sini sebagai pelaku menunjukkan mereka perempuan. Teman-teman kalau mau tahu tentang dhamir rafa' silakan cek playlist di Kuba, ada Nahwu Wadih jilid 1, Nahwu Wadih jilid 2, dipelajari itu semua kita bahas apa itu rafa'. Ya, rafa' yang ini sudah kita bahas lengkap di situ. Kalau kita jelaskan di sini nggak cukup, butuh 1 jam lagi tentang rafa', khusus tentang rafa' ya. Nah, mutaharrik dia berharokat. Mutaharrik ini artinya berharokat. Ini fathah misalnya, nanti ada yang dhammah, ada yang kasrah. Dhamir rafa' mutaharrik nanti kita kenal di kata ganti orang kedua, anta, antum, antum misalnya, dan seterusnya. Intinya nanti disukunkan. Itu alasan kenapa di sini fa'alat, fa'alata, fa'alna yang ini tidak fathah. Huruf lam fi'ilnya tidak fathah tetapi sukun. Itu alasan penjelasannya.
2 poin tadi hanya menjelaskan kenapa lam fi'ilnya itu sukun. Itu aja masalahnya. Ya. Baik, sekarang kita akan tasrif 4 kata yang tadi kita kenal dengan tasrif untuk dhamir ghaib muannats. Dhamir ghaib muannats. Kita mulai dari kata yang ini ya. Silakan dicek di sini. Nasara. Mari kita tasrif. 1, 2, 3. Nasorot. Oke, bagus. Nasarat, nasarata, nasarna. Enggak boleh panjang, enggak boleh nasarna, enggak boleh. Karena nanti yang panjang itu dhamir lain. Nahnu. Nah, nahnu. Oke. Sekarang kita yang ini, asyrafa. Coba. 1, 2, 3. Asyrafat, asyrafata, asyrafna. Oke, sekarang yang ta'allama ya. 1, 2, 3. Ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna. Oke, kita lanjut. Terakhir, istaqbala. 1, 2, 3. Istaqbalata, istaqbalna. Oke, alhamdulillah. Jelas ya? Baik. Sekarang sudah selesai tasrifnya. Kita ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi buat yang belum menyimak tadi. Nasarat, nasarata, nasarna. Kalau asyrafa, asyrafat, asyrafata, asyrafna. Nggak usah lihat contekan tadi, udah hafal di sini nih, ilmunya ada di sini. Ilmunya bukan di buku, ilmunya di sini. Buku itu hanya untuk membantu kita, tapi inti ilmunya kita di sini. Coba sekarang Google mati, hilang semua ilmu orang ya. Nah, kita lihat ta'allama. Perhatikan gimana perubahannya. Ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna. Kemudian istaqbala, istaqbalat, istaqbalata, istaqbalna. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Letakkan kata akala sesuai dengan dhamir yang ada di bawah ini. Nabila, Iftita, mohon di-mute. Jangan ramai sendiri. Sufia Wiana, Ardan, di-mute ya. Baik. Letakkan akala sesuai dhamir yang ada di bawah ini. Sesuaikan ya. Kita mulai, silakan klik tombol angkat tangan teman-teman yang mau mencoba. Kita mute semuanya dulu. Oke, Ummu Ardan nomor 1. Huwa akala. Akala. Ya. Betul. Berikutnya Zakia tadi sudah. Ahmad Fitri. Silakan. Ahmad Fitri. Ustaz. Ia akalat. Akalat. Ia akalat. Betul. Kemudian nomor 3. Kita tunjuk Sufia Wiana. Zakia tadi sudah ya. Sufia Wiana. Hum akalu. Hum akalu. Tulisannya jangan lupa. Akalu setelah wawu dikasih alif tafriqah. Alif tafriqah pembeda. Berikutnya Rahila Fauziyah nomor 4. Apa? Akalna. 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 Bagus. Seperti ini ya. Kita ingat harokatnya, huruf-hurufnya yang membangun. Teringat di sini semua. Cara bacanya, audionya, gambaran hurufnya, bangunannya satu persatu, huruf per huruf muncul di sini. Jelas? Baik. Bagi teman-teman yang mengikuti lewat Instagram, kita sarankan untuk bisa join juga ke Zoom. Langsung cek di Telegram kita ya. Kita adakan rutin nih setiap Sabtu dan Ahad, dan besok hari Senin insya Allah kita praktek baca kitab juga kita live-kan. Bagi teman-teman yang mau praktek baca kitab, gratis juga ini. Tuh, nah praktek baca yang seperti ini ya. Ini bagi yang sudah jauh belajarnya. Alhamdulillah juga
kira-kira ikut sekitar 50-an orang biasanya setiap harinya praktek baca seperti ini. Sebagian dari teman-teman yang udah join di Kuba, beberapa kelas di Kuba terus sudah bisa praktek ya, Masya Allah. Salut, saya kagum. Contohnya yang kemarin ada Pak Teddy Lahayati itu kan ikut di Kuba dari nol itu. Terus sudah bisa baca tanpa harokat seperti ini, Masya Allah. Walaupun ya ada salah-salah kita koreksi, tapi itu kan sudah progres yang jauh. Udah seperti orang yang mengaji pesantren. Nah, di Kuba ini kita target orang jago bahasa Arab walaupun tidak pernah masuk pondok pesantren. Ini sudah bisa insya Allah di sini ya. Baik, kita lanjut. Benar ataukah salah? Benar ataukah salah? Klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Nomor 1, Amaliana. Silakan. Benar atau salah? Salah Ustadz. Salah. Apa salahnya? Harusnya ada taknya ya. Harus ada taknya. Berarti gimana harusnya? Iya, farihat. Farihat. Begini ya harusnya ya. Betul. Nanti kalau nyalahin dibilang intoleran gimana? Tetap ya, kita bilang salah ya. Nggak ada ini masalah toleransi, tidak masuk di sini ya. Jadi di sini kalau salah kita bilang salah. Ya, salah. Kalau salah sampaikan ini salah walaupun itu pahit. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2. Tadi ada yang angkat tangan Hidayat ya. Coba Hidayat dulu, tadi sudah angkat tangan tapi turun lagi tadi. Saya lihat ya. Hidayat nomor 2. Betul atau salah? Salah Ustaz. Oh, Hidayat laki-laki ya? Iya, Salah. Salah. Apa Salah. salahnya? Bukan benar ya berarti ya? Apa salahnya? Harusnya haknya sukun Ustaz. Oh, ini ya. Farihna. Farihna, betul. Harusnya farihna, ini sukun. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Praktek baca kitabnya setiap hari Senin sampai Kamis pagi kalau misalnya lagi bisa ya. Kalau lagi nggak bisa ya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman masih di mute ya? Boleh bersuara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.